Oke teman-teman, kembali lagi di channel Berbagi Berkat. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu rasul, yaitu namanya Santo Andreas. Sebelum itu pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu, karena kita akan memberitakan tentang kisahnya. Santo Andreas adalah salah satu rasul Yesus yang pertama. Namanya disebutkan 13 kali dalam perjanjian baru di Alkitab. Dalam agama Katolik, namanya masuk ke dalam Orang Kudus dan peringatannya dirayakan setiap tanggal 30 November. Variasi nama Andreas yang lainnya adalah Andrew, Andra, Andre. Simbol kerasulan Andreas adalah tanda salib yang menyerupai huruf X. Kita mengambil dari katakombe.org. Santo Andreas berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudaranya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, yaitu Filipus. Andreas dan Petrus hidup dalam bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Pada saat itu juga ia meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus. Ketika ia menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, sejak itu ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, ia memberitahu kepada Simon saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Andreas dipilih menjadi salah satu dari 12 rasul yang utama, seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para rasul. Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Dalam mujizat pemberian makan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan kata-kata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu?" Setelah Yesus naik ke surga, Andreas dan di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Siktia dan Yunani, dan kemudian menurut tradisi ia pergi ke Bin Zaitum, di mana dia mengangkat Stasis menjadi uskup setempat. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, Akaia atau Yunani. Ia digantung di sebuah saltir atau salib berbentuk X selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang salib Santo Andreas. Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantinus II sekitar tahun 357. Relikwi ini kemudian disimpan gereja para Rasul Kudus di Konstantinopel. Pada tahun 1461, sebagian relikwi Santo Andreas diberikan kepada Paus Pius II. Relikwi ini kemudian ditempatkan salah satu dari 4 pilar tengah Basilika Santo Petrus Vatikan. Pada saat kejatuhan kota Konstantinopel, relikwi Santo Andreas dan Santo Petrus yang disimpan di kota itu diselamatkan ke kota Amalfi, Italia, oleh Kardinal Petrus dari Capua. Di sana sebuah katedral yang indah kemudian dibangun untuk menyimpan relik tersebut. Katedral ini diberi nama Katedral Saint Andrea Amalfi, Italia. Pada September 1964, Paus Paulus ke-6 sebagai iktikat baik terhadap Gereja Ortodoks Yunani memerintahkan agar semua relikwi dari peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras.
Pada tanggal 24 September 1964, Kardinal Agustin Bea bersama dengan banyak kardinal lainnya menghantarkan relikwi Santo Andreas kepada Patriark Konstantinus di Patras. Pada tanggal 1980, salib Santo Andreas diambil dari Patras Yunani pada masa perang salib oleh Duke of Burgundy, yang juga dikembalikan ke Patras selama beberapa abad. Relikwi tersebut disimpan di gereja Santo Victor di Marseille, Prancis. Relikwi tersebut diserahkan kepada Patriark Patras Nicodemus sebagai delegasi gereja Katolik yang dipimpin oleh Kardinal Roger Ettrick-Ray. Semua relikwi yang dikembalikan tersebut termasuk juga sisa salib X tempat rasul ini menjadi martir. Kini disimpan di gereja Santo Andreas Patras di sebuah altar khusus dan dihormati dalam sebuah upacara khusus setiap tanggal 30 November pada pestanya. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung negara Skotlandia. Bendera negara Skotlandia dan gambar dari salib Santo Andreas. Kisahnya suatu ketika Raja Skotlandia Agnus Mervagus menghadapi sebuah bala tentara musuh yang sangat besar. Ia kemudian berdoa memohon bimbingan Tuhan. Secara ajaib, ia melihat sebuah awan putih berbentuk saltir atau salib berbentuk X lambang Santo Andreas melayang di langit biru di kepalanya. Raja Angus kemudian berdevosi kepada Santo Andreas dan memenangkan perang yang sangat menentukan masa depan kerajaannya. Sejak itulah ia memutuskan bahwa Santo Andreas akan menjadi santo pelindung bagi Skotlandia. Menyusul kemenangan Robert Bruce pada pertempuran Bannockburn pada 1314, deklarasi Arbroath dengan resmi menyatakan bahwa Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia. Di kemudian hari, gambar saltir diresmikan menjadi bendera negara Skotlandia. Oke, itulah kisah dari Santo Andreas. Sekian dulu video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.